Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Vidya Saleh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar. Ciri-ciri dari model pembelajaran itu sendiri adalah disusun oleh para pencipta atau pengembangannya, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa itu belajar atau tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai. Nah, seperti yang kita ketahui, model pembelajaran tidak sedikit jumlahnya. Di sini saya hanya akan menjelaskan tentang model pembelajaran yang paling banyak dan yang paling sering digunakan. Yang pertama yaitu model pembelajaran langsung. Model ini lebih menitik beratkan pada atau berpusat kepada guru. Dalam model pembelajaran ini ada keterampilan secara langsung, pembelajaran berorientasi pada tujuan tertentu, materi pembelajaran yang terstruktur, lingkungan belajar yang terstruktur dan distruktur oleh guru. Nah, ciri-ciri dari model pembelajaran ini dibagi menjadi 3, yaitu prosedur penilaian belajar atau alur kegiatan pembelajaran dan sistem pengelolaan. Yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Jika model pembelajaran langsung lebih berpusat kepada guru, maka model pembelajaran ini lebih melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah itu sendiri. Ciri-ciri dari model pembelajaran ini yaitu pembelajaran dimulai dengan suatu masalah, memastikan masalah yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata siswa, dan mengorganisasikan masalah di seputar permasalahan. Selanjutnya yaitu index card match. Model pembelajaran ini adalah suatu strategi pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar aktif dan bertujuan agar siswa mempunyai jiwa kemandirian dalam belajar dan menumbuhkan kreativitas siswa. Ciri-ciri dari model pembelajaran ini adalah menggunakan kartu. Kartu dibagi menjadi 2, yang pertama berisi pertanyaan dan yang kedua berisi jawaban. Model pembelajaran ini dilakukan secara berpasangan. Dan model selanjutnya yaitu kontekstual. Model pembelajaran ini dapat membantu siswa mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Misalnya nih, guru mempraktekkan gaya renang, kemudian menyuruh siswa mengikuti apa yang diajarkan guru tersebut. Nah, kemudian ciri-ciri dari model pembelajaran ini adalah adanya kerjasama antara semua pihak, menekankan kepentingan pemecahan masalah, menyenangkan dan tidak membosankan, dan pembelajaran berintegrasi. Selanjutnya yaitu model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil. Model pembelajaran ini juga menjadi beberapa yaitu yang pertama model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw merupakan salah satu tipe, jenis, atau turunan dari model pembelajaran kooperatif yang mengutamakan kerjasama peserta didik dalam prosesnya. Namun, sentuhan zigzag yang diberikan jigsaw boleh dikatakan makin memperuncing kerjasama yang terjadi, sehingga peserta benar-benar harus mampu bertanggung jawab kepada diri sendiri. Ciri-ciri dari model pembelajaran jigsaw yaitu belajar bersama dengan teman, selama proses belajar terjadi tatap muka antara teman, saling mendengarkan pendapat di antara anggota kelompok, belajar dari teman yang berbeda kelompok, belajar dari kelompok kecil, dan produktif berbicara atau saling mengemukakan pendapat. Nah, yang selanjutnya yaitu ingredient reading composition. Adalah model pembelajaran terpadu antara kemampuan membaca, menulis yang melibatkan siswa secara aktif atau fisik maupun mental. Dalam proses pembelajaran ini, membantu siswa memahami isi bacaan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Ciri-ciri dari model pembelajaran ini adalah adanya satu tujuan kelompok, adanya tanggung jawab tiap individu, tidak adanya tugas khusus, dan tiap anggota dalam suatu kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Selanjutnya yaitu number heart together. Model pembelajaran number heart together adalah model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada tanggung jawab secara individu dan kelompok untuk memahami materi yang dipelajari sehingga siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran yang berdampak pada meningkatnya hasil belajar siswa.
Ciri-ciri dari model pembelajaran ini adalah kelompok heterogen. Setiap anggota kelompok memiliki nomor kepala yang berbeda-beda dan berpikir bersama. Model pembelajaran selanjutnya yaitu Student Teams Assignment Division. Model pembelajaran ini mengondisikan siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil saling membantu sama lain. Nah, ciri-cirinya yaitu siswa adalah kelompok yang diharuskan bekerja sama untuk menyelesaikan materi yang diberikan oleh guru untuk mencari pemecahannya. Kelompok yang dibutuhkan merupakan kelompok yang heterogen. Dan kriteria heterogen tersebut dapat ditambahkan dengan perbedaan dalam jenis, kelamin, suku maupun ras. Penghargaan yang diberikan oleh guru lebih baik berorientasi pada kelompok dibandingkan berorientasi dengan siswa sendiri. Selanjutnya yaitu Teams Game Tournament adalah suatu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan. Nah, ciri-ciri dari model pembelajaran ini yaitu rasional teoris logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangannya. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar atau tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Dan yang terakhir yaitu di lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa model pembelajaran merupakan tingkatan tertinggi dalam rangka pembelajaran karena mencakup keseluruhan tingkatan. Nah, lingkupnya yaitu keseluruhan rangka pembelajaran karena memberikan dasar atau filosofis dalam pembelajaran. Dalam model pembelajaran terdapat strategis yang menjelaskan operasional alat atau teknik yang digunakan siswa dalam prosesnya. Dan di dalam strategi pembelajaran terdapat metode pembelajaran yang menjelaskan langkah-langkah atau mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.